maksimal, percaya. Karena kenapa? Pada saat baterai hasilnya itu dipaksakan keluar dengan kondisi baterai yang tidak mampu, sehingga hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tensimeter begini ini sangat riskan memang, ya. Cuman bagusnya kan dia bandel memang yang begini tahan, ya. Nah, terkadang juga, Bu, kerusakannya adalah digitalisasinya itu, tulisannya. Dia kan tisu digital tuh, yang kotak-kotak itu. Biasanya ada yang hilang satu, itu kita kira 3, ternyata 2. Ini sangat berbahaya, kan? Jadi memang benar-benar harus perhatian baik-baik. Ini banyak kejadian ini. Karena kan kalau yang tensimeter begini kan digital, keluar itu kotak-kotak itu. Ininya. Ya Bapak Ibu ya, kotak-kotak itu sangat baik. Angka 7, kalau hilang di atas itu hilang rusak, angka 1 yang muncul. Iya kan? Nah ini jadi kalau mau pakai harus lihat dulu, deteksi dulu angka 1, 2, 3, 4 bener nggak ini lama punya kotak-kotaknya itu. Karena ini saya sampaikan lagi, ini sangat sangat tergantung oleh baterai. Logikanya memang ini setiap bulan harus ganti baterai. Pasien di bawah 10 setiap bulan harus ganti baterai. Harus, rusak tidak rusak baterainya harus ganti baterai. Karena bukan tidak mungkin bisa masalah, ya. Apalagi di tempat teman-teman yang ada di ketinggian, yang suasana hawanya dingin, baterai itu cepat kalah, ya, cepat berair, sehingga harus setiap bulan harus diganti. Jadi memang anggaran untuk baterai ini setiap bulan harus selalu ada. Rusak tidak rusak, swak tidak swak, baterainya harus diganti karena berpengaruh di baterai ini, ya. Kita lewat lagi. Nah, manset. Ya. Manset adalah salah satu bagian dari tensimeter yang tidak bisa diperpisahkan, ya. Manset ini sebenarnya tahan. Ya, tahan, sangat tahan. Cuman kadang-kadang cara penanganan penyimpanannya yang saya lihat teman-teman di puskesmas sering salah. Pertama, tidak digulung, dibiarkan begini. Harusnya digulung, Ibu, baru disimpan. Kedua, tidak bisa kena matahari. Ya. Yang ketiga, tidak bisa dilap, dicuci pakai alkohol. Ini pasti rusak. Apalagi ini, Bu, ini selang-selangnya ini sangat rentan dengan alkohol. Alkohol itu keras. Ini kalau Ibu kasih alkohol, percaya sama yang 1 bulan jadi keras kayak batu ini. Begitu kayak batu, Ibu lekuk sedikit, itu pasti bocor. Ibu setengah mati pencet-pencet, wah ini rusak ini, Bang. Ternyata bukan, ini yang bocor. Ini kalau bocor halus, Bu, kencang itu anginnya keluar. Ya. Ini juga nggak bisa kena matahari. Kalau kena matahari cepat rusak. Ya, selain warnanya pudar, ini di sini kan ini ada karet, Bu. Di dalam ini ada karet balon namanya. Ya, ini kalau rusak tidak bisa perbaiki, harus ganti baru. Ya, meskipun harganya murah sekitar 100.000 sampai 150.000-an, tapi kan kalau sering-sering juga biaya juga, ya. Jadi ini nggak bisa dibiarkan begini kalau ditutup, harus digulung. Digulung, disimpan dalam laci. Karena siapa tahu ada orang simpan kena alkohol atau kena apa, ya, berinteraksi lagi nanti akhirnya mudah rusak. Ini hal-hal kecil, tetapi bila mana rusak, ya bermasalah juga tentunya. Ya. Kita next, ini bola tensi. Ya. Bagian daripada tensi yang paling sering bermasalah adalah bola tensi namanya. Ini karet silikon. Kalau yang mahal silikon, kalau yang murah karet biasa. Dan karena tensi itu, Bu, mulai dari harga 30.000 sampai 30 juta. Nah, saya ulangi lagi, tensi itu mulai dari harga 30.000 sampai 30 juta. Nah, ini yang paling mahal biasanya silikon. Nah, ini kita ambil yang biasa, bola tensi. Ini yang paling banyak bermasalah. Kenapa? Karena penggunaan. Ya kan? Ini juga ada serat, bakteri juga bisa simpan di sini. Ya kan? Ini adalah katup yang biasa untuk orang mengatur keluar masuk angin, ya kan? Tapi ini tidak mungkin bermasalah. Yang bermasalah biasanya ini. Kenapa bermasalah? Pertama, kembali ke alkohol.
habis pegang alkohol, pegang ini. Biasa juga karena mau dicuci dibersihkan, digosok pakai alkohol. Nah ini cepat rusak pasti cepat rusak. Kenapa? Ya karena alkohol. Alkohol yang kita pakai ya minimal 70% lah barangkali ya. Tapi kalau di sini juga bakal. Ini ibu hanya dilap pakai lap basah saja sudah cukup. Tidak perlu pakai alkoholan. Air biasa, lap basah, lap sudah itu dikering-keringkan lalu disimpan. Itu akan tahan awet. Ini sebenarnya kuat ibu, awet ini sebenarnya. Tapi kalau penanganannya salah, tentunya juga cepat rusak. Atau disimpan yang ada kena matahari langsung. Karena ini karet berinteraksi, akhirnya jadi keras. Akhirnya ini biasa bocor, ya kan? Saya dapat di salah satu puskesmas di Kolaka, ada bocor, dikasihlah apa itu lem Alteco. Akhirnya lubangnya bukan malah mengecil bu, malah membesar. Alteco kan itu keras, ini karet, jadi lubangnya kecil kalau besar dimakan sama Alteco. Katanya kenapa begitu Pak? Iya jelas, Alteco kan keras. Ini tidak bisa ditempel ibu, kalau bocor diganti, tidak bisa dilem. Kalau sudah kena lem harus diganti. Karena ini satu hal yang untuk memompa angin kepada manset. Makanya biasa kalau teman-teman di puskesmas mungkin biasa melihat, kok cepat rusak ini bola-bola tensinya ya? Ya karena tadi itu cara penyimpanan, cara pembersihan. Karena ini harus sering dibersihkan ibu. Kalau tidak bakteri di sini. Coba Anda bayangkan kalau 10 perawat yang pegang ya, ada yang habis pegang habis dipegang orang hepatitis atau orang tuberkulosis atau langsung pegang ini, datang yang lain pegang lagi juga, datang ya. Sama dengan manset tadi itu bagusnya setiap hari dilap untuk menghindari penyebaran bakteri atau virus. Karena kita pakai baju mungkin agak aman, tapi kalau orang yang tidak ada langsung ke badannya, itu yang lebih riskan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Next kita tinggalkan tadi Nah, ini tadi kita selesai ya di tensimeter ya, cara perawatan tadi ya. Karena ini yang paling banyak dipakai kan tensimeter ini. Setiap hari orang sakit apa saja tensimeter. Bahkan orang penyakit kulit sekarang pun ditensi juga. Sampai tahu gara-gara tinggi darahnya penyakit kulit datang. Ya, oke. Sebentar baru kita diskusi. Nah, ini kita beralih ke USG. Mungkin setiap puskesmas mungkin sekarang sudah ada USG-nya barangkali? Ada ya? Nah. Oh iya, Pangkep salah satu yang ada USG. Saya kelihatan USG 2 dimensi, 2T, black and white. Kenapa? Karena ini yang memang untuk kelas puskesmas memang di sini tempatnya. Kalau sudah 4D mungkin rujukan ke USG, ultrasonograf adalah salah satu peralatan alat kesehatan di puskesmas yang juga dikatakan super sensitif karena alat ini kalau penanganannya salah, penggunaannya salah, itu akan cepat rusak dan hasilnya juga tidak maksimal. Ya, kita lihat ini ada beberapa bagian di sini, itu ada layar, ada mainboard, ini namanya mainboard, ini touchboard, ini probe. Kalau di dimensi ada probe biasanya linear ya Bu ya. Ini probe-nya. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, kebanyakan atau mungkin di puskesmas itu barangnya dibiarkan begini pada saat setelah dipakai. Seharusnya ini dimatikan, ditutup dan dibuat kelambu, kain penutup. Bapak Ibu lihat yang di depannya Bapak Ibu ada alas taplak meja. Ini dibikinkan Bu, segi 4 dijahit, ditutup. Ini kasihan, mahal harganya.
harganya. Nah, makanya biasanya puskesmas lihat cepat usang. Kenapa? Karena cara penyimpanannya yang tidak kita rawat ya. Jadi bagusnya kalau yang ini itu dibuatkan kelambu penutup, ya penutup. Kalau seperti penutup mobil biasa, nah ini juga dibuatkan Bu, kita jahit sendiri. Kita jahit sendiri saja, ya ditutup. Harus ditutup. Kalau tidak, ya apakah dia embun, ya apakah dia debu, ya, nah, itu berpengaruh ke situ. Jadi memang harus ada penutupnya. Jadi mulai nanti, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, teman-teman di puskesmas, tolong dijahitkan. Saya rasa ini biaya juga nggak terlalu mahal untuk jahit segi 4 seperti itu. Setelah dipakai, dan ini Bu, jangan ada pernah lap pakai alkohol, kembali ke alkohol. Pakai Aquades saja. Aquades. Ini nggak apa-apa, kan Aquades semuanya nggak apa-apa. Ya, karena kenapa? Ini sangat rentan, kembali karena ini plastik. Plastik itu sangat berkontaminasi sama alkohol. Nah, ini prop, ya, prop USG. Ini biasanya dipakai oleh teman-teman bidan di puskesmas. Teman-teman, ini biasanya kan pakai untuk telemedicine juga ya. Jadi ini propnya ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa diletakkan di meja. Harus di tempatnya yang sudah dibuat dan didesain oleh pabrikannya. Ini banyak teman-teman yang supaya simpel, ringkas, itu hanya ditaruh di meja. Sudah pakai, taruh di meja. Ya, ini tidak disarankan karena dia harus posisi penyimpanan berdiri. Nah, Ibu sekalian, Bapak Ibu, di sini ada roll cat namanya. Itu dia berputar. Inilah yang nanti mengambil ini yang USG ultrasonic graph itu yang bekerja dia di sini, di prop. Ya, probe. Ini dia di sini. Dia harusnya penyimpanannya berdiri begini, tidak bisa kita taruh di meja seperti ini. Nggak boleh, harus digantung. Cara pembersihannya hanya pakai tisu saja, tidak bermasalah tisu. Karena kenapa? Di sini kan banyak jelly ya, itu banyak jelly biasa di sini, banyak jelly. Dah, setelah dipakai oleh satu pasien itu harus dibersihkan pakai tisu, baru dikasih gel lagi untuk pasien yang lainnya. Nah, setelah dipakai beberapa kali pasien, penyimpanannya dibersihkan lagi, baru disimpan seperti yang tadi ini. Nih, dibersihkan seperti ini. Karena ini prop sensitif. Kalau dia disimpan lama dalam kondisi tidur, cepat rusak. Ya, saya curiga nanti roll itu nyala. Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan, kalau ini rusak, harganya lumayan juta. Ya kan? Itu yang paling murah. Jadi tolong dirawat baik-baik. Penyimpanannya harus apa? Ya, tidak masalah. Karena sekarang kan ada ada lap bagus sekarang yang kanebo, ada itu kanebo, lap kanebo itu. Tapi jangan dicampur-campur untuk lap meja, lap lain-lain. Khusus itu ini disiapkan saja, khusus untuk USG. Lap kanebo itu yang paling safety. Karena dia menyerap, ya itu lebih aman. Saya di Konawe Utara kemarin memberikan juga yang kayak begini. Saya demo untuk pembersihan pakai kanebo dengan lap biasa, hasilnya jauh lebih bagus pakai kanebo. Ya, tapi dengan catatan Bapak Ibu sekalian, lap kanebo itu tidak dicampur baur untuk lap yang lain, khusus untuk di situ saja. Ya, oke. Next. Oke, tadi sudah USG. Saya beralih ke ini EKG, elektrokardiogram. Yang saya kelihatan ini adalah 3 channel or NR channel. Ini bisa juga 6 channel. Ya. EKG adalah alat untuk mengukur atau melihat, menghitung, menginterpelasi irama jantung. Ya.
Jadi running rate-nya itu pakai EKG. Nah, perawatannya sama dengan USG tadi. Dibuatkan selimut. Dibuatkan juga. Sudah dipakai, dimatikan. Sudah dipakai, biasanya kan kalau kita pakai ada kertas keluar dari sini lebih-lebihnya itu. Kalau bisa lebih-lebihnya itu dipotong saja. Baru ditutup. Kalau ini tidak dibuatkan selimut, hanya lap penutup saja juga nggak apa-apa. Ini kan kecil dia. Jadi sarbet itu kayak USG tadi. Fungsinya apa? Fungsinya pertama adalah untuk menjaga kelembaban. Ini. Kenapa? Jangan lupa di dalam mesin ini ada printer. Ya. Ada printer, ada kertas EKG. Ya kan? Ini juga nggak bisa kena matahari. Banyak teman-teman di puskesmas kadang-kadang bertanya ke saya, Pak Pana, kenapa saya punya kertas itu kadang-kadang tidak terbaca, kadang-kadang hitam? Ya, kertasnya apakah kelamaan disimpan kena matahari barangkali, apakah lembab barangkali. Print itu di kertas yang lembab berbeda di print dengan kertas yang kering. Berbeda. Wih, Pak itu kan kertas baru, ya cocok kertas baru. Mungkin kena matahari langsung barangkali. Atau ibu di ketinggian, dingin, lembab dia. Hasilnya berbeda. Jadi tetap harus selalu dibungkus. Kalau sudah dipakai. Kalau pagi-pagi ya dibuka saja, nggak usah dia. Nanti malam sudah aktivitas sudah selesai, ya ditutup. Supaya semua awet. Mulai dari printer, kertas, awet dia. Karena ada kelembaban yang menjaga. Ya. Yang berikutnya saya sih sarankan ya. Ini ada, next tadi kembali. Ini kalau di puskesmas mungkin tidak perlu troli kayak begini, kan? Ini troli di rumah sakit barangkali. Saya ingin bahas mengenai kabel. Nih, banyak kejadian di puskesmas. Begitu selesai dipakai, kabelnya dikucek-kucek. Ini kabel tidak bisa digituin itu Bapak Ibu, harus digantung seperti ini. Kalau tidak ada penggantungnya bikin sendiri, bikin penggantung jemuran di tembok baru digantung. Kenapa? Kabelnya ini sangat sensitif karena ini yang membawa arus elektroda ke mesin. Kalau di sini ada putus satu, hasilnya tidak bisa maksimal. Ini kan kabel, ada 16 kabel di sini. Kalau dikucek-kucek Bapak Ibu, mohon maaf. Itu tidak akan tahan lama. Kalaupun tahan lama, hasilnya tidak mungkin maksimal. Kenapa? Di sini ada 16 kabel di sini, harus digantung. Kalau tidak ada troli seperti ini, bikin sendiri. Ada salah satu puskesmas di Goa, itu di tembok dia paku yang apa itu jemuran kayak begini, dia gantung di situ. Selalu ini cocok ini. Tidak bisa dikucek Bu, tidak bisa disimpan juga di meja. Ini harus digantung. Harus digantung. Karena kenapa? Kabelnya itu. Dialah yang membawa irama ini masuk ke EKG. Ya. Terkadang kalau kita berbicara 3 channel, berarti kan ada 3 garis keluar kan. Biasanya itu berkurang satu atau satunya cepat, satunya lamban sekali. Karena kenapa? Bermasalah di kabel. Keluarlah interpelasi, dilihat oleh dokter. Ini kenapa ini? Saya tidak pernah ada kasus begini nih. Irama jantungnya kok begini? Ya kan? Ternyata apa? Masalahnya di sini. Simple. Ya kan? Simple sekali masalahnya. Jadi, tolong kabelnya ini digantung. Usahakan digantung. Ya, setelah dipakai, digantung. Jangan pernah ada mau gulung ini kan. Ya, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan belum apa-apa. Tapi next ke depan pasti akan bermasalah. Ya. Kabel ini juga dilap biasa juga boleh nggak masalah. Ya, tidak bermasalah. Karena ini kabel ini antibakteri ya. Ini tidak ada serat di kabel ini.
Jadi dia tidak masalah, dilap pakai biasa juga tidak apa-apa. Nah, yang tadi itu yang saya bilang, lap pakai kanebo ini paling bagus. Ya. Next. Nah, ini. Ini nggak boleh Bu, begini nih. Pecah-pecah kayak gini nih. Ya. Ini masih rapi nih saya bikin kan. Nah, EKG kali ini ada elektroda, ada penjepit ya. Nah, ini konektornya ini kalau jatuh atau dia tersentuh, kadang-kadang bermasalah di sini. Ya, kalau ini semua aman, jarang bermasalah. Cuma ini konektor yang biasa. Ini nggak boleh simpennya kayak gini, harus digantung. Next. Ini elektroda. Ini elektroda yang ditempel ya. Biasanya kan kita dijepit ya, yang pakai bola-bola itu kan. Nah, ini bola-bolanya itu juga, ibu-ibu sekalian, cukup dilap saja, ya, karena itu kan aluminium. Dulu, saya bicara dulu, masih pakai stainless. Dia punya apa itu? Kembali. Nah, ini dulu masih pakai stainless, sekarang pakai sudah aluminium Bu. Mau merek apa saja, mau dia GE, mau dia Philips, mau dia BTL, mau dia Siemens, apa semua, sekarang sudah pakai namanya aluminium. Dulu stainless dulu pakai stainless. Sekarang udah nggak ada lagi. Saya tidak tahu, mungkin karena menghemat biaya barangkali. Pembersihannya ini tidak perlu ribet. Tisu. Kalau ada tisu basah, tisu basah baby paling bagus karena itu non alkohol. Tisu basah baby yang buat popok itu bagus itu pakai lap. Tidak interaksi dengan aluminium. Penjepitnya juga bisa dibersihkan. Ya, bagusnya memang ini setiap hari dibersihkan. Kenapa? Karena takut bakteri ya, bakteri yang kayak atau virus atau apa. Untuk ini selalu dibersihkan. Ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terkadang juga ya pada saat kita memasang bola jalur 6, jalur 5, jalur 6, itu biasa ada yang tidak connect. Hasilnya juga berbeda nanti hasilnya. Ya, ada yang tidak connect. Kenapa? Mungkin masih ada apa itu ya, keringat atau apa di situ ya menempel. Itu juga bisa mempengaruhi hasil. Ya, tetapi tidak signifikan. Tetapi kalau ini dibersihkan selalu, saya rasa hasilnya akan tetap bagus. Ya, tidak usah dicabut Bapak Ibu. Makanya untungnya kalau digantung tidak usah dicabut ini, tidak usah dicabut. Ini tahan kok, ini bisa tahan lama ini. Kalau perawatannya bagus, termasuk ini, ya kan? Di sini kan ada klaim nih, klaim. Ini kan ada nomor-nomornya ya. Oke, next. Nah, ini salah satu bentuk elektroda habis pakai namanya. Satu pasien habis pakai ganti. Biasanya ini di rumah sakit yang dipakai. Ya, kalau di dokter ahli jantung biasanya setiap pasien satu kali pakai. Oke, next. Nah, ini elektroda bulb. Ini yang saya maksud. Yang tadi kan itu yang berapa ya? BHP ini habis pakai, ini reuse dipakai terus ini. Nah, ini cara pembersihan ini dilap saja, tidak masalah. Ya, lap basah bagus. Ya, kembali kita ke kanebo, bagus ini lapnya. Setelah itu disimpan, digantung. Ya, next. Nah, ini contoh juga. Ada juga yang begini biasa. Next. Nah, ini penjepit EKG. Ya, yang di kaki, sesuai dengan warnanya. Oke, kita lewatin EKG, kita masuk ke stetoskop. Nah, ini yang paling populer mungkin ya. Stetoskop itu adalah alat diagnosa untuk mendengarkan suara. Ya, ini juga bisa suara hati pun didengar kemudian. Jadi ini biasa dipakai oleh perawat, dokter, perawat senior biasanya, atau dokter juga bisa pakai ini, ya, stetoskop. Stetoskop itu ada 3 bagian, ada namanya membran,
Ini membran, ya. Membran inilah yang membawa suara melalui selang ke loop telinga, ya. Ini, next, nih, air tip stetoskop yang masuk ke telinga itu, ya kan? Stetoskop ini juga Bapak Ibu sekalian, yang sering dipakai dan sangat sebenarnya alatnya tahan sih, tidak perlu terlalu perawatan bagaimana sekali. Cuman kembali ke tadi saya katakan, tolong jangan yang kena matahari langsung saja, ya. Kita kembali ke tadi, Mas. Nah, ini membran. Membran ini kan selalu rapat di tubuh manusia, di kulit. Cara pembersihannya jangan alkohol juga, ya kan? Saya kembali lab biasa saja, tidak masalah. Karena membran ini sebenarnya ini dia bahannya ini baja ini, tipis kayak kertas, tahan ini membran ini. Cuma jangan dibanting, ya, jangan jatuh. Ada sekarang juga memang stetoskop yang anti banting, yang biar jatuh mah tidak masalah, ya. Ini stetoskop yang banyak dipakai di puskesmas, ya. Nah, ini juga penyimpanannya sebenarnya harus digantung, tapi tidak perlu, saya rasa biasanya kan ada tempat gantung-gantungan baju tuh bisa digantung-gantung situ. Tapi kalau disimpan di laci juga tidak masalah kalau ini, karena ini tidak terlalu berpengaruh ke penyimpanan sebenarnya, ya. Yang biasa kalah ini membran, ya kan? Membran kalau makanya Bapak Ibu perawat mungkin bisa dikomunikasikan ke perawat, kalau pasiennya berkeringat ya dilap dulu, ya, agar supaya membrannya bisa awet, ya kan? Membran memang baja, tetapi kalau sering-sering basah juga cepat akan rusak, ya, membran ini. Kalau stetoskop yang mohon maaf yang mahal bisa ganti membran, tapi kalau yang biasa-biasa aja mungkin jauh lebih bagus ganti stetoskopnya saja, ya, karena dia biasanya tidak ada spare part membran disiapkan. Stetoskop biasanya yang harga 100.000 itu tidak menyiapkan spare part membran. Pikir kalau rusak ganti baru, ya. Yang bermasalah lagi, next, ini air trip stetoskop yang masuk ke telinga, ya. Ini biasa kalau ada dokter koro-koroan yang suka marah-marah, ya kan ada juga besok, wah apa ini kena telinga sakit barangkali karena ini kan silikon, ya kan. Tapi kalau ini sudah keras kayak batu, biasanya kan sakit di telinga, Bapak Ibu sekalian. Sakit di telinga. Akhirnya apa? Dengungannya berbeda. Kalau dia dengar di YouTube jantungnya lagu dangdut, mungkin keluar lagu rock barangkali di sini karena sakit, ya kan? Terus masuk ke perut, mungkin dendungan perut. Kalau orang lagi ada masalah kan didengar semua sama dokternya itu. Nah kalau ini keras, sakit telinganya dan hasilnya juga berbeda, suara yang diterima, ya. Ini kalau saya kembali, ya. Ini biasanya kalau stetoskop yang harga middle biasa dikasih, kalau beli baru biasa dikasih ada cadangan 2 atau pasang biasanya, ya. Yang ini air tip stetoskop biasanya dikasih. Tapi kalau stetoskop yang harga 50 ribuan mungkin cuma 1 barangkali dikasih untuk ini kan. Tapi ini murah kok, banyak dijual. Next. Oke, kita tinggalkan tadi stetoskop, kita masuk ke termometer. Nah ini juga begini. Ini diagnostik juga. Kecil-kecil begini, murah-murah begini, tapi namanya juga ada diagnostik. Kenapa? Dia mendiagnosa suhu manusia, pasien, ya. Ini ada beberapa. Ada yang air raksa, air digital, tapi sekarang kan sudah masuk ke era digital, ya. Cuma pengalaman hasilnya jauh lebih bagus yang ini. Tapi tidak disarankan. Karena apa? Air raksa. Ada unsur ke dalam. Tapi masih banyak yang pakai. Ya, dokter-dokter senior khususnya dia lebih suka pakai ini. Sering di kantongnya, dok, itu sudah tidak bisa lagi. Saya suka pakai ini, lebih akurat. Ya memang betul, lebih akurat, jauh lebih akurat. Kalau ini hasilnya kadang-kadang
Tidak sesuai yang kita harapkan. Iya kan? Tidak sesuai. Orang bilang suhu badannya 40, masih 28, 30. Ini perannya orang sudah parah sekali nih. Ya kan? Kenapa? Karena ini memang apa ya? Saya pernah berdebat sama orang pabrikan dari Cina mengenai ini. Banyak kelemahannya. Tetapi kalau kita rawat baik, karena ini apa? Kuncinya kembali sama tadi sama tensimeter tensimeter digital. Kuncinya di baterai. Kunci di baterai. Kalau tensimeter baterai swab masih ada warning merah-merah, tak 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 tak. Ini nggak ada Pak, nggak ada Bu warningnya, nggak ada. Jadi harus sering-sering ganti. Meskipun baterainya murah cuma 10.000, ya tapi kan kalau kita tidak punya sempat atau tidak sempat beli, dipaksa pakai terus, hasilnya juga tidak maksimal. Ini penyimpanan tidak perlu terlalu ini, karena ini tahan, cuman ini memang sering harus dibersihkan. Nah, ini Ibu bisa pakai alkohol, tidak masalah, karena dia stainless, ujungnya ini stainless. Stainless kena alkohol tidak masalah, ya. Karena ini kalau tidak dibersihkan, ini bukan tiap hari Bu, tiap pasien harus dibersihkan. Pasien baru ganti lagi, bersihkan lagi, ganti baru, bersihkan lagi. Nih ujung-ujungnya nih, ini ujung-ujungnya. Ini penyimpanan tidak perlu terlalu spesial, taruh di meja juga tidak masalah, ya. Cuman kalau takutnya nanti kalau taruh sembarangan nanti ada orang lewat bisa disamber kalau tidak ini ya. Next. Ini apa ya? Oh, laboratorium. Nah, saya coba singgung sedikit ini. Sebenarnya ada teman saya yang lebih ahli karena dia spesialis alat-alat laboratorium ya. Ini hematologi analisa. Ini juga sama dengan USG tadi harus ada selimut. Ya, alat laboratorium juga khususnya hematologi analisa karena dia memakai regen, makanya setiap hari sebelum ditutup harus dicuci. Ada tombolnya itu di situ, di sini dia cuci. Jadi dia jalan sendiri, buang itu airnya dulu, baru dimatikan. Supaya apa? Karena ini kan mengandung garam airnya. Kalau tidak dibuang, dia mengeras nanti di dalam jadi batu, akhirnya buntu. Ini banyak kejadian. Jadi ya, ini saya perlu sampaikan juga bahwa hematologi ini masalahnya cuma satu, buntu. Apa? Kenapa? Karena garam yang itu terkumpul di situ, makanya habis dipakai itu harus dibersihkan dulu. Semuanya dibuang itu semuanya, seluruh selang itu dibuang airnya, baru ditutup, dimatikan. Ya. Saya juga harapkan ini dibikinkan juga selimut supaya bisa awet ya. Next. Ini yang banyak dipakai sekarang ini 3 in 1, kolesterol, gula darah, asam urat ya. Ini namanya alat periksa darah sewaktu tidak perlu puasa ya. Ini alatnya, saya kebetulan bawa auto check. Yang pakai Benek cek, pakai auto cek, semuanya yang cek itu sama semua, ya, tidak ada beda 3 in 1. Cuman memang ada yang hasilnya lebih tingkat akurasinya berbeda-beda. Tapi pada dasarnya semua sama, semua. Tidak ada yang seperti hematologi tadi, yang akurasinya 100%, ini paling tinggi 90%. Next. Nah, ini strip-stripnya. Nah, saya ada kejadian dulu itu di Bualemo itu di Sulawesi Tengah sana. Seluruh hasilnya yang dihasilkan tidak sesuai. Diperiksa, gula darahnya sampai 400 lebih. Diperiksa 200 lebih, padahal ini orang rendah. Kenapa? Karena dia pakai strip yang sudah expire. Ini cepat expire-nya Bu, 1 tahun Ji. Ya, makanya biasa kalau ada orang order sama saya, puskesmas order banyak, saya bilang, tunggu dulu, kita mau pakai untuk berapa puskesmas nih? Bukan apa yang nanti saya repot Bu. Pak, ganti sudah expired, saya sudah bilang dari awal janji banyak-banyak.
Saya sih mau, kita sih mau rezeki ya, tapi kalau begitu kan kita tidak enak juga. Karena ini cuma 1 tahun. Nih, Bapak bisa pusing nanti kalau banyak expired. Ini cepat expired. Ini cepat expired. Jadi harus diperhitungkan betul-betul. Analisa pemakaian harus tinggi di sini supaya tidak mubazir. Kasihan. Memang harganya cuma 130, 200 ribu, 300 ribu, tetapi kan sayang kalau expired 10, 20 kan sayang gitu loh. Nah ini penyimpanannya tidak perlu juga ekstra, cukup tempat simpan yang kering ya. Di tempat di meja juga tidak ada masalah karena ini juga tidak terlalu butuh perawatan penyimpanan yang ekstra. Cuman kendalanya cuma satu adalah expired saja. Kalau alatnya tadi, kita kembali mas, yang tadi. Kalau alatnya tadi juga tidak perlu penyimpanan yang ekstra, ya. Yang perlu dibersihkan selalu adalah ini, lancetnya ini, alat lancet. Karena kenapa? Ini yang ini ujung-ujungnya ini aja yang dibersihkan. Jadi pakai lap, pakai tisu juga boleh. Karena ini melengket ke tubuh manusia, ya. Ini jarumnya harus satu pasien satu, saya rasa sama semua begitu ya. Nah ini penyimpanan. Ini kan ini dia ada tas kecil tempat penyimpanan. Ya, next. Dental unit. Ini sebenarnya bukan alat diagnosa sebenarnya, ya kan? Diagnosa bukan alat diagnosa sebenarnya, alat kesehatan di puskesmas harus seluruh semua ada. Sebenarnya yang membawakan ini ada teman saya juga sama dengan alat lab tadi, tapi saya coba bahas sedikit karena dia ahlinya di situ. Dental unit ini adalah satu alat di poligigi yang hampir tiap hari juga dipakai, ya kan? Nah perawatannya tidak perlu terlalu ekstra, cuman memang selalu bermasalah adalah siring, ya, spoit, ya kan? Di sini dia. Dan memang Bapak Ibu sekalian, salah satu alat di puskesmas yang paling sering bermasalah adalah dental ini. Masalahnya kadang terpaling banyak masalah adalah masalah tikus. Tikus, kabelnya digigit-gigit, selangnya digigit-gigit, karena bocor-bocor. Selang ini mahal bu, 1 meter, 160 ribu. Itu dibeli sama Dinkes, kalau Dinkes yang beli mahal selang ini 160.000 per meter. Yang bikin rusak kebanyakan tikus digigit, ya, dan juga air. Nah makanya kalau ada waktu di poligigi setiap bulan ini dibersihkan. Bagaimana cara dibersihkannya? Disemprot pakai siringnya yang tadi, yang ini tadi, disemprot supaya kerak-kerak yang ada di situ itu bisa keluar semuanya, ya. Nah, ini dia. Ini, ya kan? Ini dibuka semua ini gampang kok, ini tinggal dibuka-buka. Ini biasanya di sini karena air kita kan ada kaporitnya. Kalau air sumur dia punya ada unsur belerang atau lain-lain, ini bisa tertampung di sini. Bisa bocor biasanya, kan? Nah, ini data kemarin saya lihat yang dikasih sama Ibu Anti, ada teknisi saya keliling untuk meriksa ini di satu pangkep yang mungkin antara ibu ini juga ada yang lihat. Itu 90% bermasalah di selang. Karena kenapa? Ya, jarang dicuci. Yang kedua adalah kita kembali pembuangan air. Ya, bakteri di situ tuh, ya kan? Nah itu harus selalu disiram. Kalau sore sudah selesai dipakai, mendidihkan air sedikit, jangan yang mendidih banget ya, siram di sini, agar supaya bakterinya bisa turun. Karena kalau tidak di sini di tempat berkumpulnya bakteri. Ini kalau nggak disiram gimana coba? Ya kan? Ini kan riskan sekali di sini bakteri sini ngumpulnya, ya kan? Masalahnya di sini biasa buntu juga, vaksinnya jarang bermasalah.
merek apa saja, dental unitnya, suctionnya itu biasanya bandel, tahan. Termasuk kompresor. Kompresor juga penyakitnya satu, tikus. Kabelnya digigit. Wih, rusak kompresor ganti. Padahal cuma kabelnya putus. Ada juga biasa teknisi datang, wah ini parah nih, kan ongkosnya sekian. Ya padahal cuma sambung kabel. Ya kan, ini dental. Jadi kalau di tempat lain saya selalu sarankan kompresor itu ya dikasih kaporit di bawahnya, Bu. Kaporit. Kapur barus. Kapur barus. Kapur barus. Tidak tahu kenapa kapur barus. Tikus itu paling takut sama kapur barus. Cuma memang aromanya kurang ini ya. Kadang banyak orang yang tidak terlalu suka dengan aroma kapur barus. Tapi itu bisa membantu untuk mengurangi hama tikus. Ya, karena mesin-mesin begini nih, apalagi motor-motornya ini bandel semua ini. Ya, cuma itu saja yang saya. Ini, ya, dental spray. Ini selang-selangnya. Ya. Nanti sudah ada daftar masuk, nanti dipangkep kita benerin. Tahap awal kita akan benerin mungkin sekitar 11 barangkali puskesmas yang awal diperbaiki. Awal, ya, karena memang anggarannya bertahap sehingga kita akan perbaiki di Pangkep itu ada mungkin sekitar 11 puskesmas yang akan kita perbaiki dental unitnya, ya. Karena salah satu hasil uang di puskesmas yang paling banyak memasukkan ini tahu dental, karena banyak orang sakit gigi. Oke. Cuma itu yang bisa saya sampaikan, saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Saya harapkan apa yang saya jelaskan tadi bisa diimplementasikan di daerah masing-masing. Karena bagaimanapun juga alat kesehatan diagnosa di puskesmas itu, karena kita tahu puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di kabupaten, sehingga tentunya alat-alat di sana juga perlu perawatan maintenance yang lebih baik. Karena tidak selalu harus dirujuk ke rumah sakit. Siapa tahu hanya bisa habis atau bisa selesai, bisa diobati di puskesmas. Ya, saya rasa demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kalau ada hal-hal yang tidak mau ditanyakan silakan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit mungkin ya untuk kita bisa membahas siapa tahu ada masalah-masalah di puskesmas mengenai alat-alat diagnostik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu tetap semangat.